Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana pekerjaan dan sekolah kalian semua? Lancar ya lur ya? Tak doakan banjir rezeki lah buat kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu aja bisa nulis chat hahaha tanpa ketawa. Berarti dia bisa chat I love you tanpa perasaan. Mohon maaf banget ini lur, suara belum pulih total tapi kita tetap gaskan ya kan. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film Espanyola yang wah bagus banget sih sumpah. Sampai banjir penghargaan film ini lur. Bergenre misteri thriller kriminal, film ini berjudul Tanah Rawa tahun 2014. Mengisahkan tentang dua detektif yang ditugaskan ke sebuah kota terpencil yang dipenuhi oleh rawa-rawa untuk menyelidiki hilangnya dua gadis di sana. Sampai akhirnya kedua gadis ditemukan tewas dan mereka pun mencari petunjuk demi petunjuk untuk mengungkap siapakah pelaku sebenarnya. Seperti apakah keseruan dan kengerian film satu ini, langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Edwin Handoko ya Cak. Kalau kemarin aku disuruh putus sama mantanku karena masih muda, berarti boleh dong aku sama mamanya? Ya enggak dong, mamanya buat aku, kalau kamu bolehnya sama neneknya. monggo sekecaken. Pada tanggal 20 September 1980, tepatnya di daerah Rawa, Guadalquivir yang berlokasi di kota terpencil, dua detektif asal Madrid, Espanyola bernama Juan Robles dan Pedro Suarez ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya dua gadis remaja 3 hari yang lalu selama perayaan kota diadakan, yaitu Estrella yang berusia 17 tahun dan adiknya Carmen yang berusia 16 tahun. Setelah menginap di sebuah hotel, polisi lokal pun melaporkan kejadiannya bahwa ada seorang wanita yang sempat melihat dua gadis itu masuk ke dalam mobil merek Citroen. Selama ini Carmen dan Estrella sering pulang malam dan rumor mengatakan jika mereka adalah gadis gampangan lur yang suka bersenang-senang tanda kutip. Sebelum memulai penyelidikan esok hari, Juan dan Pedro pun bersantai sejenak di pasar malam sambil ngobrol-ngobrol tentang jenderal militer Franco yang pernah berkuasa dan sangat diktator di masa kejayaannya. Meski Franco sudah meninggoy di tahun 1975, namun militer masih sangat berkuasa dan sulit mendapatkan demokrasi di negara Spanyol. Pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que la vio. ¿Les gusta pasárselo bien? Fama de fáciles. Esperar que te dé una palmadita en la espalda. Me mandan mucho los militares. Contra la democracia. Tico no está acostumbrado. Buenas noches. Esok paginya mereka pun langsung OTW ke rumah orang tua dari kedua gadis itu menggunakan mobil yang dipinjamkan polisi setempat karena mobil mereka mogok dan masih di bengkel. Sang ayah yaitu Rodrigo adalah nahkoda perahu kecil di sungai penyeberangan setempat dan istrinya bernama Rocio. Di rumah itu Juan dan Pedro sempat melihat foto kedua gadis, brosur tentang lowongan kerja bagi wanita, juga ada mobil berwarna kuning di belakang rumah. Pedro pun bertanya apakah Rodrigo dan Rocio tahu kemana anak-anaknya mungkin akan pergi, juga apakah ada masalah di antara mereka. Namun Rodrigo hanya menggelengkan kepalanya. Lalu Rocio menjelaskan jika pakaian dan buku tabungan kedua putri mereka tidak ada yang mungkin telah dibawa pergi. Rodrigo pun hanya meminta detektif ini menemukan kedua putri mereka. Lalu ketika Rodrigo pergi, diam-diam Rocio memberikan sebuah amplop ke Juan dan meminta agar kedua detektif itu tidak memberitahukannya ke Rodrigo. Karena sebenarnya sebagai ayah, Rodrigo sangat-sangat malu dengan rumor yang beredar tentang kedua putrinya. ¿Todo si falta alguna cosa? Tenían las niñas y ropa. Lo he encontrado en el brasero. Si se entera las mata. Ternyata isi amplop itu adalah sebuah roll film yang setengah terbakar dan menunjukkan kedua gadis itu telanjung balut di sebuah kamar bersama seorang pria yang sayang wajahnya tidak terlihat akibat roll film terbakar ya kan. Setelah itu Juan dan Pedro pun menemui teman-teman sekolah Carmen dan Estrella. Menurut keterangan mereka, terakhir kali kedua temannya itu terlihat yaitu di dekat mobil saat tengah malam. Carmen dan Estrella juga sering mengatakan ingin pergi keluar kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kota terpencil itu.
Selanjutnya mereka menemui seorang wanita yang juga sempat melihat Carmen dan Estrella. Menurut emak-emak ini, Carmen dan Estrella sempat terlihat di mobil Citroen jenis Dayene 6 yang berhenti di tikungan jalan depan rumahnya. Namun dia tidak tahu ada berapa orang di mobil tersebut. Alih-alih ada tanda-tanda paksaan masuk ke dalam mobil, justru Carmen dan Estrella terlihat tertawa-tawa lur. Dan itu artinya mereka mengenal orang di dalam mobil, ya kan? Selain itu, jalanan tersebut sering dilewati oleh para pedagang untuk mengambil hasil panen. Saat pergi dari sana, Pedro pun teringat dengan mobil kuning milik Rodrigo yang juga bermerek Citroen Dayene 6. ¿Quiénes son? Son jornaleros, han venido a la cosecha. Quizás se parezca más a este. El día 6. ¿Vio cuántas personas iban en el coche? ¿Van a subirse? Creo que se conocían. Padre de las niñas tiene un día al 6. Estaba aparcado detrás de la casa. Dari sana mereka menemui Angelita, seorang dukun yang tinggal di perahu apung tengah sungai karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Angelita mengatakan jika dia sudah berbicara dengan roh mendiang ibunya yang mengatakan jika kedua gadis itu ada di rumah pertanian kosong. Meski terkesan gak masuk akal karena ngomong sama makhluk goib lur, tapi tidak ada salahnya mencoba, ya kan? Juan dan Pedro pun akhirnya mengecek rumah pertanian yang dimaksud dan ada tulisan yaitu hidup Jenderal Franco. Kemenangan adalah milik kita dan selamanya jadi milik kita. Sampai akhirnya mereka menemukan seonggok sumur dan Pedro mengambil tas yang mengambang di air dan di dalamnya terdapat seonggok stocking yang diduga dipakai oleh Estrella. Voy a ver si llego. ¡Lo tengo, subidme! Estrella llevaba unas medias como esa. Esok paginya, Juan, Pedro, polisi lokal juga warga setempat mencari petunjuk lain di sekitar rumah kosong tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang pria muncul dari alang-alang dan berlari sambil membawa rusa buruannya. Begitu Juan memberikan tembakan peringatan, pria bernama Jesus ini pun akhirnya berhenti dan mengaku kabur karena tidak memiliki izin berburu. Jesus juga mengatakan jika tidak pernah ada orang keluar masuk di rumah itu dan akhirnya dia pun dibolehkan pergi. ¿Por qué corres? No tengo permiso. ¿Qué es eso? ¿Entrar o salir a alguien del cortijo? Nada más que hay fantasma. ¿Entró algo? ¿En el pozo? Basura. Di lain sisi, dua warga setempat yang akan pipis di rawa-rawa begitu terkejut menemukan dua mayat gadis terapung di sana dan segera melapor ke polisi. Ternyata iya betul itu adalah mayat Carmen dan Estrella yang bukan diculik atau minggat keluar kota melainkan telah dibunuh lur. Bahkan saking tidak kuatnya melihat kondisi mayat mereka, Pedro pun sampai muntah. Menurut pengamatan tim forensik, terdapat luka tusuk di tubuh Carmen dan luka bakar tingkat 1 di tangan kirinya. Sedangkan kakaknya Estrella juga memiliki luka di tubuhnya, namun 3 jari tangan kirinya dipotong. Karena terdapat luka di area vital, kemungkinan mereka juga telah diperkaos dan sudah mengapung di air rawa-rawa selama 2 hari. Tak lama kemudian datanglah mas-mas jurnalis sebut saja Pak Ijo dan juga rekannya dari perusahaan media. Namun mereka langsung diusir oleh Juan karena seenaknya jepret-jepret tanpa izin. Karena tidak menemukan darah, Juan dan Pedro beranggapan jika kedua gadis itu dibunuh di tempat lain. Dan karena ada bekas ban yang menunjukkan mobil putar balik, mungkin saja pelakunya sempat panik karena melihat ada orang di sana. Lalu atasan Juan dan Pedro pun meminta mereka untuk menyelesaikan kasus itu secepatnya secara diam-diam agar tidak membuat heboh warga sekitar. Apalagi sedang terjadi aksi mogok kerja karena orang-orang menuntut upah yang lebih tinggi. Dan inilah tanah rawa. Señales de violencia en la vagina violada como la hermana. Las han forzado por detrás. ¿Qué coño? ¡Me voy! Hay una doble rodada. A tirarlas al río. Alguien y se puso nervioso. No las mataron aquí, no hay restos de sangre. Trajo un coche y las tiró aquí. Y que lo solucionen lo antes posible. Tenemos ya con la huelga. Mereka pun memberi kabar duka tersebut ke orang tua Carmen dan Estrella yang membuat Rodrigo sangat emosi sampai menjedot-jedotkan kepalanya. Setelah minum-minum sejenak untuk menenangkan diri, Juan dan Pedro yang balik ke hotel mendapat sebuah kiriman map dari seseorang yang ketika dibuka ternyata adalah foto dari roll film sebelumnya namun sudah dicetak dan berwarna. Dari foto itu mereka mendapatkan petunjuk lur, yaitu tato segitiga di tangan si pria dan juga pajangan tanduk rusa di dalam kamar.
Malam harinya saat enak-enak tidur, tiba-tiba mbak resepsionis hotel mengetuk pintu dan mengatakan jika ada pria bernama Castro yang ingin bertemu. Dalam kondisi mabuk juga membawa senapan. Setelah senapannya diamankan dan Castro ditenangkan, Castro pun menjelaskan jika pacarnya Beatrice dan saudarinya Adela dulu pernah dibunuh oleh seseorang, bahkan tubuh mereka dipotong-potong lalu dibuang ke rawa-rawa. Selain itu, koper Beatrice juga ditemukan terapung di sungai. Setelah Castro pulang, kita diperlihatkan Juan yang terkena penyakit kencing darah, mungkin karena dia hobi minum, lur, yang tentunya bisa merusak ginjal. Nada de descuartiza las tira al río. Por eso solo apareció el pie. Era mi novia Beatriz. La mató él. Mató a Adela. ¿Quién fue? No lo sé. Suya apareció flotando en el río. Keesokan harinya sebelum lanjut penyelidikan, Pedro sempat menelpon istrinya untuk mengabari jika dia baik-baik saja dan mungkin akan jarang memberi kabar karena hanya sedikit telepon rumah di daerah itu, ya kan? Lalu ketika sarapan bersama, Juan memberitahu jika hasil otopsi kedua gadis itu sudah keluar, yang mana ditemukan spermi di stockingnya Estrella dengan golongan darah AB, lur. Juan juga sudah meminta kepolisian lokal daftar orang-orang yang memiliki mobil Citroen Dayana 6 di sekitar sana. Setelah itu mereka mengecek berkas-berkas tentang kasus kematian Beatrice serta Adela dan terdapat brosur lowongan kerja seperti yang dimiliki oleh Carmen dan Estrella. Las niñas sabían igual. Karena butuh informasi di manakah rumah Beatrice berada, mereka pun menemui Jesus yang sering berburu di banyak tempat dan juga mengenal banyak warga sekitar. Dengan imbalan yang sesuai, Jesus pun mau menunjukkan di manakah rumah Beatrice berada dan ternyata sudah lama kosong, lur. Karena orang tuanya yang merasa terpukul atas kematian Beatrice memutuskan pergi dari sana. Pedro pun menemukan kamera dengan gambar-gambar tempat wisata di Spanyol, juga seonggok foto yang terdapat Beatrice, Carmen, Estrella, dan juga seorang remaja pria bernama Queenie, lur. Berikutnya mereka pun pergi ke rumah neneknya Adela yang mengatakan jika dulu cucunya selalu memakai kalung favorit pemberiannya dan sempat merasa sedih ketika ditinggal pergi oleh Queenie, si pemuda tampan. Setelah mendapatkan buku-buku juga berkas milik Adela, Juan dan Pedro pun lanjut mengintai Queenie yang saat itu datang ke sekolah dan ternyata dia berpacaran dengan teman sekelasnya Carmen juga Estrella, sebut saja Surti, ya kan? Juan dan Pedro pun menguntit Queenie dari kejauhan yang membawa Surti ke sebuah rumah. Namun ternyata Queenie menyadari dirinya sedang diikuti. Dia pun pergi memutari ladang, lalu masuk ke mobil dan menodongkan pisaunya ke Pedro, yang mana terlihat tato segitiga di tangannya. Leh, nggak pakai lama, Juan yang emosian pun langsung mengeplakinya, lur. Queenie pun ditanya berbagai hal seputar Carmen, Estrella, Beatrice, dan Adela. Queenie mengaku berpacaran dengan Carmen selama beberapa bulan, namun dia beralibi sedang bersama teman-temannya saat Carmen dan Estrella menghilang. Queenie juga mengatakan jika dia tidak mengenal Adela maupun Beatrice, padahal jelas-jelas ada foto bareng Queenie dengan Beatrice, ya kan? Namun Queenie beralasan, enggak pak, itu enggak sengaja ketemu aja, itu mungkin pas kita lagi pesta-pesta gitu pak, malam-malam. Untuk sementara Queenie pun dilepaskan, namun Juan dan Pedro akan terus mengawasinya karena mereka tahu Queenie banyak mengungkap kebohongan. ¿De qué la conoces? Nada. ¿Ya está? Tampoco. ¿A usted le gusta? ¡Puta madre! 17 de septiembre, hace 6 días. ¿Dónde? Con una amiga. ¿Le hiciste fotos? ¿Fotógrafo o qué? ¿Te doy otra? ¿Puedo ir ya? Fuera. Malam itu di warkop, Juan dan Pedro pun berdiskusi mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada bahwa usia keempat korban hampir-hampir sama, lur, dan masih sangat-sangat muda. Adela menghilang tanggal 14 September 1977, Beatrice tanggal 15 September 1978, sedangkan Carmen dan Estrella tanggal 17 September 1980. Dan semua terjadi saat diadakannya perayaan yang lagi rame-ramenya orang dan mereka tidak peduli dengan orang lain. Selain itu terdapat tato segitiga di tangan Queenie yang membuktikan dia memang pria di role film tersebut. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Juan yang memang doyan sama cewek kenalan dengan wanita di sana untuk menghilangkan penatnya. Sedangkan Pedro pergi dari warkop, namun dia tidak kembali ke hotel, melainkan pergi ke kediaman Pai Josi jurnalis untuk mengecek role film tersebut.
Menurut Paijo, roll film itu termasuk langka yang diimpor dari luar negeri dan sudah jarang orang yang memakainya. Maka dari itu Paijo akan mencari tahu siapakah yang masih menggunakan roll film tersebut. Namun imbalannya, Pedro harus memberikan foto jasad otopsi Carmen dan Estrella. Karena sebagai seorang jurnalis, dia butuh bahan yang bagus untuk beritanya. Es un negativo poco común. La gente por aquí que use este tipo de carrete. Búscalo. Esok harinya upacara pemakaman Carmen dan Estrella pun diadakan. Lalu Rocio memberitahu ke Juan dan Pedro bahwa dia sudah menemukan buku tabungan putri-putrinya yang ternyata disembunyikan oleh suaminya Rodrigo di mobilnya. Mereka berdua pun datang ke kediaman Rodrigo dan mengatakan jika buku tabungan putri-putrinya ditemukan di mobil Rodrigo setelah digeledah. Seolah-olah biar bukan Rocio yang menemukannya ya kan, supaya nggak kena semprot ini sama suaminya lur, si Rocio lur. Rodrigo pun menjelaskan jika dia memiliki hutang sangat besar ke rentenir dan untuk melunasinya dia terpaksa meminjam uang dari tabungan putri-putrinya. Mengetahui masih ada cerita yang disembunyi-sembunyikan, Juan pun langsung memukulinya dan Rodrigo akhirnya mengaku bahwa 2 bulan yang lalu dia menemukan 1 kilo narkoboy di sungai. Rodrigo pun langsung menjualnya dan uangnya dipakai untuk beli mobil Citroen kuning. Di lain sisi, rentenir akhirnya menyuruh anak buahnya menyita barang-barang di rumah Rodrigo. Itu pun masih belum nutup lur. Jadi bisa saja Carmen dan Estrella dibunuh karena masalah hutang perhutangan ini. Hombre se encontró un fardo en el puntal. ¿Venderlo? ¿En qué? En el coche de ahí afuera. Si no pago se van a llevar el coche y la barca. ¿Crees que han matado a tus hijas por eso? No lo sé. Setelah itu Pedro akan pergi ke sungai untuk mengecek perahu-perahu di sana apakah ada narkoboy atau hal mencurigakan lainnya. Dan dia sempat melihat salah satu polisi sedang bicara 4 mata dengan nelayan pemilik perahu. Sedangkan Juan lanjut mengintai Queenie yang saat itu menjemput Surti lalu dibawa ke sebuah penginapan yang biasa disewakan untuk para pemburu hewan. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bertopi yang juga masuk ke penginapan itu. Lalu tiba-tiba sepertinya yang memukulnya tadi adalah Queenie karena dia juga sadar telah diikuti. Juan pun terbangun dari pingsannya menjelang maghrib dan sudah banyak kawanan bangau di sana. Lalu ketika bertemu di kantor, Pedro pun menelpon Ibu Surti yang mengatakan jika putrinya baik-baik saja dan ada di rumah. Pedro juga memberitahu Juan bahwa polisi lokal sudah tidak bisa diandalkan karena mungkin saja polisi-polisi itu sudah dibayar oleh seseorang untuk menutup-nutupi kasus narkoboy. Setelah itu Queenie didatangkan untuk diinterogasi siapakah pria bertopi yang datang ke penginapan. Namun Queenie mengaku tidak ada yang datang ke penginapan itu setelah dirinya dan Surti datang ke sana. Untuk sementara Queenie pun ditahan di kantor polisi. Sedangkan Juan dan Pedro yang OTW pulang, tiba-tiba mobil mereka dilempari oleh seseorang hingga jendelanya pecah. Entró en la casa después de ti antes de que me abrieran. Nadie, ya le he dicho que estábamos solos. ¿Qué estabas haciendo esta tarde en la casa del Coto? ¿Quiere que le cuente los detalles? Es una pena que no te hayas traído el pijama porque vas a dormir aquí. Setelah darah Queenie dicek, ternyata goldarnya bukan AB dan itu artinya Queenie bukanlah pelaku pemerkosaan atau pembunuhan Carmen dan Estrella. Atasan Juan dan Pedro pun meminta mereka untuk segera menyelesaikan kasus ini dan izin terlebih dahulu jika ingin menangkap seseorang. Setelah itu mereka berdua lanjut menginterogasi Surti di rumahnya untuk ditanya siapakah pria bertopi yang masuk ke penginapan dan mengapa ada bekas luka di pergelangan tangannya. Sambil ketakutan, Surti mengaku tidak ada pria bertopi datang ke sana dan bekas luka itu hanyalah ruam kulit biasa. Surti yang semakin panik pun akhirnya memanggil sang ibu yang akhirnya Juan dan Pedro segera pergi dari sana. ¡Mamá! Si se lo contemos, dinos quién es el hombre del sombrero. ¡Mamá! Déjate de tonterías, Marina. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿De qué me habla? ¿Cómo te has hecho esa herida? Reloj, me da sarpullido. La barriga. Voy a vomitar.
No se preocupe, señora, nosotros ya nos iremos. Jelas dari interogasi tadi, Juan dan Pedro pun merasa curiga dengan gelagat Surti yang sangat ketakutan. Diam-diam mereka menyadap kabel telepon di rumah Surti agar bisa merekam percakapan dari telepon rumahnya. Setelah itu mereka datang ke penginapan pemburu bersama Jesus dan di sana terlihat normal-normal aja lur. Namun di salah satu kamarnya terdapat pajangan tanduk rusa dan ya itu adalah kamar yang digunakan oleh si pria misterius yang mengasuh oleh Carmen dan Estrella. Ibu-ibu penjaga sebut saja Juminten pun mengaku jika pemilik penginapan tinggal di Valencia dan sudah bertahun-tahun tidak pernah datang ke sana. Maka dari itu penginapan juga sudah ditutup sejak lama lur. Mendengar itu Juan yang jelas-jelas melihat Queenie, Surti serta pria misterius masuk ke penginapan tersebut langsung menggencet endas Juminten dan memaksanya mengaku siapakah yang datang kemarin. Juminten yang ketakutan pun mengatakan jika dia tidak tahu siapa pria tersebut. Namun selama ini pria itu sering menyewa kamar secara harian dan langsung mentransfer uangnya ke rekening si ibu penjaga. Selain itu si pria misterius juga meminta Juminten untuk tidak ikut campur urusannya di sana. Tak lama kemudian bapak-bapak penjaga lainnya pun datang dan mereka berdua akhirnya pergi dari sana. A mí me pagan por no meterme en nada. ¿Qué está pasando aquí? Han venido a ver la casa, pero ya se van. Ketika melanjutkan perjalanan, sekelompok nelayan pun mencegat mobil mereka, lalu mengajak Juan dan Pedro ke perahu si dukun Angelita lagi. Mereka pun dipersilakan masuk ke bagian dalam perahu untuk membicarakan suatu hal. Ternyata lur usut punya usut, beberapa nelayan di sana menyelundupkan narkoboy untuk dapat uang tambahan. Mereka mengaku Rodrigo bukan menemukan narkoboy itu, melainkan sengaja mencurinya. Namun nelayan-nelayan di sana tidak terlibat dengan pembunuhan Carmen dan Estrella. Salah satu nelayan akan memberitahu informasi penting, namun Juan dan Pedro diminta berjanji untuk menjauhkan polisi lokal dari sungai agar penyelundupan mereka tetap aman. Juan dan Pedro pun setuju. Lalu nelayan itu menceritakan bahwa dia sempat melihat seorang pria yang membuang tas ke sumur di rumah kosong di hari yang sama saat Carmen dan Estrella menghilang. Tapi sayang nelayan itu tidak melihat sosoknya dengan jelas karena saat itu jam 5 pagi dan masih gelap. Namun nelayan itu ingat betul mobil yang dikendarai oleh si pria misterius adalah Citroen jenis Dayana 6 warna putih lur. Dan di jendela belakangnya terdapat stiker wanita berambut panjang dengan topi lebar. Y no se la encontró, me la robó. Pero yo no he matado a nadie. El hombre que tiró el bolso al pozo estaba muy oscuro. ¿Así? ¿Coche era? 6 blanc. Me pasó al lado. Esok harinya mereka kembali menemui nenek Adela dan mendapatkan fakta baru bahwa cucunya Adela pernah bekerja di Hotel Mediodia yang berlokasi di kota Malaga dan memiliki seorang teman bernama Sebastian. Setelah menelpon hotel tersebut, ternyata Sebastian sudah dipecat, namun masih ada beberapa barang Sebastian yang tertinggal di sana. Lalu di malam harinya, seseorang memasukkan sepucuk kertas ke kamar Juan yang bertuliskan besok jam 7:30 pagi di Patung Salib, datanglah sendirian. Penasaran dengan orang yang memasukkan kertas tersebut, Juan pun mengintip dari jendela dan malah melihat Pedro yang pergi malam-malam. Ternyata Pedro menemui Paijo lagi dan dia sudah mengetahui toko yang menjual roll film tersebut berada di Aguila Fotografi yang berlokasi di Sevilla. Menurut pihak toko, seorang pria bernama Queenie selalu membeli roll film tersebut dan membayar di muka setiap bulannya. Lalu Pedro pun meminta bantuan Paijo untuk memperjelas foto tersebut karena dari cermin terlihat pantulan pria lain yang bertugas mengambil foto itu. Sebelum Pedro pergi, Paijo yang seorang jurnalis sejak lama teringat siapakah Juan di masa lampau yang ternyata adalah mantan anggota polisi rahasia di bawah kepemimpinan Franco. Paijo mengatakan bahwa Juan terbukti membunuh seorang gadis dengan 2 kali tembakan saat melakukan demo di tahun 1971 dan kasus itu dulu sempat viral lur. En la foto se ve reflejado, no se le distingue con el flash. Dime quién es. Que alguien las encarga previo pago, un tal Kini. A una chica en una manifestación, en Vallecas. 2 tiros. Era de la Brigada Político-Social, ¿sabes, no? La Gestapo de Franco. Sesuai permintaan dari kertas semalam, Juan pun datang ke Patung Salib jam 7:30 pagi dan ternyata yang memberikan kertas itu adalah Rocio dan dia datang bersama Surti.
Sebelumnya ternyata Surti sudah menceritakan ke Rosio apa saja yang terjadi di penginapan pemburu. Bahwa Queenie meminta Surti untuk melepas semua pakaiannya. Dia diikat di kasur. Lalu Queenie mengajak si pria misterius masuk ke dalam kamar, Lur. Surti tidak melihat wajah si pria misterius, namun dia mencium aroma parfum mahal dan tangannya juga terasa lembut. Pria misterius pun mulai memfoto-foto Surti dan Queenie mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut jika Surti berani memberitahu ke siapapun. Untungnya Surti masih belum dibunuh, namun dia sangat trauma hingga tidak berani mengungkapkannya saat diinterogasi oleh Juan dan Pedro. Pues de estar con ella le pidió que no se vistiera y la amarró a la cama. Fotografías, las a todo el pueblo, si contaba algo. No le vio la cara. Olía bien a perfume caro. Me tengo que ir. Di lain sisi, Pedro mendatangi Hotel Mediodia untuk melihat barang-barang Sebastian yang tertinggal. Yang ternyata apa isinya, Lur? Banyak brosur-brosur lowongan kerja serupa. Menurut manajer hotel, Sebastian adalah pria aneh yang pernah bermasalah dengan tamu para gadis-gadis muda yang akhirnya dia pun dipecat. Setelah dicek data-data Sebastian di kepolisian, ternyata dia memang memiliki kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Bahkan surat penangkapannya sudah muncul sejak 2 tahun yang lalu, namun keberadaannya tidak pernah diketahui. Sementara itu, Juan datang ke pabrik tempat Queenie bekerja dan para buruh sedang berdemo meminta upah lebih banyak, namun perusahaan juga kesulitan keuangan. Di sana Juan melihat bos pemilik pabrik yaitu Alfonso Corrales yang akan pergi dari sana dan menggunakan topi lebar. Ya jelas dong Juan curiga jika dialah si pria misterius, ya kan? Juan pun langsung menemuinya untuk memperkenalkan diri dan dia bisa merasakan tangan Alfonso yang halus, juga aroma parfumnya yang mahal. Por los asesinatos. Puedo ayudarle en algo para lo que necesite. Juan Robles, solo quería presentarme. Malam harinya saat Pedro OTW pulang ke hotel, dilalah Lur, dia melihat mobil Citroen Diana 6 berwarna putih dengan stiker yang sesuai deskripsi. Plat nomornya pun dicatat. Pedro langsung tancap gas nggak pakai lama dan pria misterius yang tahu sedang dikejar pun berusaha kabur. Lalu yang terjadi? Iya, terlihat seorang gadis melongok dari bagasi mobil si pelaku. Namun sayang Pedro tidak berhasil mengejarnya. Setelah itu mereka berdua menemui atasannya di kantor dan melaporkan progres penyelidikan. Dari hasil pengecekan, Pak Atasan mengatakan bahwa Alfonso Corrales tidak memiliki mobil Diana 6. Di lain sisi menurut Ibu Surti, putrinya sedang pergi menonton bioskop. Akan tetapi Pedro ngotot meminta Alfonso dan Queenie datang malam itu juga untuk diinterogasi. Sekalian Alfonso juga akan dites darahnya. Namun Pak Atasan mengatakan jika tes dan interogasi bisa dilakukan esok pagi karena hari sudah larut malam. Lagi pula tuduhan mereka hanya karena Alfonso memakai topi lebar, tangannya halus dan parfumnya wangi, yang mana semua orang juga bisa seperti itu. Mendengar itu Pedro pun muak karena merasa atasannya berusaha melindungi Alfonso, seorang bos besar yang memiliki pengaruh di sana. Y también quiero su autorización para hacer un careo a Corrales con Joaquín Varela, Quini. Se lo está protegiendo. Y a tener cuidado con lo que hace. Salga de aquí. No voy a autorizarles a nada hasta que no me traigan algo concluyente. Juan dan Pedro pun sempat cekcok karena tadi Juan tidak bersikap apa-apa ke atasan mereka. Bahkan Pedro mengungkit masalah Juan yang menembak seorang gadis di tahun 1971. Namun Juan mengaku kejadian itu hanyalah kecelakaan tak disengaja dan yang menembak si gadis adalah rekannya. Setelah itu mereka berdua pun mendengarkan hasil rekaman penyadap telepon dan terdengar percakapan antara Surti dan Sebastian beberapa jam lalu, di mana Sebastian ternyata menjanjikan Surti bekerja di Hotel Mediodia, namun dia beralasan kontrak kerjanya sedang bermasalah. Surti pun memohon agar bisa diterima kerja. Dia akan melakukan apapun yang diminta oleh pihak hotel karena Surti sudah lelah dan muak hidup di kota terpencil. Dan Sebastian pun meminta Surti untuk bertemu di tempat biasa. Lalu ketika dicek nomor teleponnya Sebastian, Lur, ternyata itu adalah nomor telepon penginapan pemburu. Loh. No importa, ¿cuánto más? Ha habido un problema con tu contrato y no van a contratar a nadie. ¿Qué pasa con lo de Málaga?
¿Cuándo me llamarán? Pero dentro de media hora, donde siempre. Ha llamado a este número, es la casa del Coto. Mereka berdua pun segera datang ke penginapan pemburu sambil ditemani oleh Jesus. Pedro sempat emosi ke bu penjaga Juminten yang masih menutup-nutupi sesuatu, namun segera dihentikan oleh Juan. Agar mau mengaku, Juan pun berbicara dengan Juminten secara baik-baik, mulai dari bagaimanakah kondisi mayat Carmen dan Estrella. Bahwa sebelum dibunuh mereka telah diperkaos, disiksa dengan pisau berburu dan tang, PUTING-nya dirobek, jari kakinya dipotong, sampai memasukkan sesuatu secara brutal ke dua lubang di... Ya kalian pahamlah lur ya. Juan ingin Juminten tahu bagaimana rasa sakit yang dialami mereka dalam kondisi sadar. Mendengar itu, Juminten pun terkejut dan menangis karena tidak mengetahui tragisnya nasib Carmen dan Estrella. Apalagi dia juga tidak tahu siapakah si pria misterius, karena saat penginapan itu disewa, Juminten tidak pernah berada di sana. Lalu begitu ditanya siapakah nama bapak penjaga yang satu lagi, Juminten pun menjawab namanya adalah Sebastian lur. Dulu Sebastian meminta pekerjaan ke Juminten karena dia juga butuh tempat persembunyian. Namun Juminten tidak paham Sebastian sembunyi dari apa. Jelas sembunyi dari kejaran polisi dong ya kan lur. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pelaku biadabnya ada dua orang, yaitu Sebastian dan Queenie yang membantunya. Mereka adalah pedofil sekaligus psikopat karena tega memperkaos, menyiksa, bahkan sampai membunuh. Selain itu, Sebastian terbiasa berpenampilan necis dan memakai parfum wangi saat melancarkan aksinya agar dikira seperti orang kaya yang memiliki banyak koneksi pekerjaan. Gadis-gadis yang menjadi sasaran mereka adalah gadis yang kurang mendapat perhatian keluarga, suka keluar malam, hidup bebas, dan ingin pergi keluar kota untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, disitulah kesempatan mereka menghasut dedek-dedek bocil yang gak tahu apa-apa ini dengan lowongan pekerjaan yang sebenarnya gak pernah ada lur. Apalagi mereka sampai rela melakukan apapun demi mendapatkan pekerjaan itu ya kan. Juminten pun memberitahu bahwa Sebastian tinggal di sebuah rumah kosong dan mereka pun langsung OTW ke rumah tersebut. Ni te imaginas el dolor que sale una persona antes de desmayarse. La casa está alquilada. Yo no aparezco por aquí. ¿Cómo se llama el guardés? Sebastián, dime trabajo, se lo di. ¿Dónde está Sebastián? En la casa abandonada del Coto. Begitu sampai di tempat tinggal Sebastian, tidak ada siapapun di sana dan mereka hanya menemukan baju-baju wanita dengan noda darah, kalung milik Adela, juga kontrak-kontrak kerja palsu para korban. Tak lama kemudian Jesus pun memberitahu bahwa mobil Sebastian terlihat di kejauhan dan pastinya dia berusaha kabur. Akan tetapi karena saat itu hujan deras, jalanan di area rawa juga masih tanah, ban mobil pun akhirnya ambles ke jalanan lur. Jesus yang tahu jalan tersebut menuju ke sebuah tempat di tengah-tengah rawa, akhirnya mengajak Juan dan Pedro memotong jalan dengan berlari. Tapi tiba-tiba Aquí no sale, Por aquí nada más que puede ir a la isla mínima. Ya, dari kejauhan Sebastian menembak dan mengenai tangan Jesus. Juan dan Pedro pun langsung berpencar masuk ke dalam rawa-rawa dan semakin mendekati lokasi Sebastian. Sayangnya Juan tertembak di bahunya, sedangkan Pedro berhasil dibuat pingsan oleh Sebastian. Lalu ketika Pedro akan dibunuh, Juan yang masih sadar pun mendekat perlahan-lahan sambil membawa pisaunya. Dan akhirnya lur, Sebastian pun dibunuh dengan ditusuk berkali-kali oleh Juan. Lalu ketika bagasi mobilnya dibuka, ternyata Surtilah yang berada di dalamnya dan sudah terluka cukup parah. Drama pencarian pembunuh berantai pun sudah terselesaikan. Queenie akhirnya ditangkap dan akan dipenjara karena telah membantu Sebastian. Beberapa hari setelahnya, kondisi Juan dan Pedro juga sudah membaik. Selain itu, berita tentang kasus pembunuhan di Tanah Rawa sampai masuk ke dalam koran. Berikut foto para korban dan kedua detektif yang menanganinya. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, malam itu Juan dan Pedro pun berpesta di warkop dengan warga sekitar. Seperti biasa, Juan menggait wanita-wanita di sana karena memang dia belum menikah. Sedangkan Pedro sudah sangat rindu dengan istri dan juga anaknya di rumah.
Setelah itu Pedro pun mendatangi Pak Ijo yang ternyata juga berada di sana, lalu mengatakan jika rekannya Juan bukanlah yang menembak gadis saat berdemo dan kejadian itu hanyalah kecelakaan. Akan tetapi Lur, Pak Ijo menunjukkan fakta mengejutkan saat dia mengambil foto demo di tahun 1971, di mana sangat terlihat jelas saat Juan membawa pistol dan menembak gadis tersebut. Bahkan yang lebih mengerikannya, Juan mendapatkan julukan si burung gagak karena dianggap sangat bengis sampai menyiksa 100 orang sendirian, dan Juan adalah salah satu anggota paling diandalkan oleh Jenderal Franco. Melihat foto tersebut, Pedro hanya bisa terdiam. Dia kembali ke hotel merenungkan apa sikap yang harus dia lakukan kepada Juan, karena rekannya itu tak kalah biadabnya seperti Sebastian maupun Queenie. Apalagi Pedro begitu membenci Franco dan antek-anteknya. Namun pada akhirnya foto-foto itu dirobek. Pedro memilih meredam emosinya, mengabaikan masa lalu Juan, karena mungkin sekarang rekannya itu sudah berubah. Dan yang terpenting, kasus Tanah Rawa sudah terselesaikan. Le llamaban el Cuervo. Él solito torturó a más nadie. Todo en orden, ¿no? Buyar, cakep sih film satu ini Lur. Temponya dibangun pelan-pelan, kita nebak-nebak pelakunya siapa. Kayaknya ini nih, oh enggak nih, kayaknya itu tuh. Ternyata pelakunya di luar dugaan dong. Mana setting tempatnya di tengah rawa lagi, jadi makin ngeri ya kan. Jadi himbauan buat kalian semua dulur-dulurku tercinta, terutama yang sudah punya anak ya, tolong diberi perhatian anak kalian Lur, supaya nggak kekurangan kasih sayang. Dan jangan lupa selalu waspada, karena kaum-kaum kayak Sebastian dan Queenie ini ada aja di mana-mana. Bahkan mungkin teman atau keluarga dekat kalian juga mungkin Lur. Assalamualaikum.